kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang salah satu tokoh sosiologi bernama Erving Goffman. Erving Goffman lahir di Alberta, Kanada pada 11 Juni 1922, kemudian wafat pada tahun 1982. Goffman dianggap sebagai anggota aliran Chicago dan sebagai interaksionis simbolik. Goffman telah lama dipandang sebagai seorang tokoh kultus di dalam teori sosiologi. Goffman mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap interaksionisme simbolik. Dapat dikatakan bahwa Goffman mempunyai peran dalam membentuk sosiologi kehidupan sehari-hari. Karya penting Goffman mengenai interaksionis simbolik adalah Presentation of Self in Everyday Life. Berikut adalah teori-teori Goffman. Yang pertama ada teori self-presentation. Seperti Blumer, Goffman banyak dipengaruhi oleh pemikiran Herbert Mead. Itu terbuktikan ketika fokus kajiannya banyak berfokus pada diri, utamanya dalam buku pertamanya, The Presentation of Self in Everyday Life. Goffman melukiskan pertunjukan teatrikal yang terjadi dalam interaksi-interaksi tatap muka. Ia menjelaskan bahwa ketika individu tengah berkontak dengan orang lain, ia berupaya mengontrol atau mengatur kesan yang orang lain akan tentukan untuk dirinya. Itu dilakukan melalui merubah posisi, tampilan, dan cara-cara sendiri. Pada saat yang sama, orang yang diajak berinteraksi berupaya membentuk suatu kesan dan mendapatkan informasi tentang individu tersebut. Goffman juga meyakini bahwa para partisipan dalam interaksi-interaksi sosial terlibat dalam praktik-praktik tertentu untuk menghindari mempermalukan diri sendiri atau orang lain. Selanjutnya ada teori manajemen kesan. Goffman memperkenalkan manajemen kesan sebagai kebutuhan individu dalam mempresentasikan dirinya sebagai seseorang yang bisa diterima oleh orang lain. Dia menjelaskan bahwa diri sebagai penampil bukan semata-mata sebuah produk sosial, tetapi juga memiliki dasar motivasi. Individu menata kesan miliknya ketika mereka berharap untuk diterima sebagai seseorang yang memiliki citra diri disukai oleh orang-orang. Pada umumnya, impression management digunakan dalam konteks untuk mendapatkan pujian atas pertunjukan, mencari respon baik, dan kesuksesan dalam karir. Selanjutnya yaitu teori dramaturgi. Mengikuti analogi teatrikal ini, Goffman berbicara tentang panggung depan atau front stage dan panggung belakang atau backstage, di mana panggung depan adalah bagian dari pertunjukan yang secara umum berfungsi secara agak tetap dan umum untuk mendefinisikan situasi bagi mereka yang memperhatikan pertunjukan tersebut. Di panggung depan ini juga, Goffman lebih jauh membedakan antara setting dengan muka personal, di mana setting merujuk pada tampilan fisik yang biasanya harus ada jika aktor tampil. Tanpa itu, aktor biasanya tidak dapat tampil. Sebagai contohnya seperti ini, ahli bedah yang dimana biasanya memerlukan ruang operasi, berselancar es yang memerlukan es, ini merupakan bagian dari setting. Dan selanjutnya ada muka personal, di mana terdiri dari pernak-pernik perlengkapan ekspresi yang diidentikan audien dengan pementasan yang dimana diharapkan agar dibawa serta dalam setting tersebut. Misalnya seorang ahli bedah yang akan memakai pakaian dokter, alat-alat bedah, dan lain sebagainya yang menunjang profesi sebagai ahli bedah. Goffman juga berargumen bahwa sisi depan cenderung terlembagakan, dan dengan demikian representasi kolektif muncul dari apa yang akan muncul pada sisi depan. Seringkali ketika memainkan peran yang mapan, para aktor mendapati sisi depan tertentu telah terbangun untuk pertunjukan tersebut. Hasilnya, pendapat Goffman yaitu bahwa sisi depan cenderung dipilih, bukan diciptakan. Gagasan ini menampilkan kesan yang lebih struktural daripada yang akan kita peroleh dari kebanyakan interaksionis simbolis. Dan Goffman juga berargumen bahwa karena pada umumnya orang mencoba menyajikan gambaran ideal atas dirinya sendiri dalam pertunjukan panggung depan, maka niscaya mereka juga merasa harus menyembunyikan berbagai hal dalam pertunjukan yang mereka lakukan, yang nantinya ada di
belakang panggung atau backstage, di mana tempat fakta yang tertekan di panggung depan atau di berbagai tindakan informal dapat terlihat. Panggung belakang biasanya berdekatan dengan panggung depan, namun ia juga terpisah darinya. Pementas sepenuhnya berharap agar tidak ada anggota audien mereka yang hadir di belakang panggung. Lebih jauh, mereka terlibat dalam berbagai macam manajemen kesan untuk memastikannya. Pertunjukan cenderung sulit dilakukan ketika aktor tidak mampu mencegah audien masuk ke panggung belakang. Juga terdapat wilayah ketiga, yaitu namanya wilayah sisa, yaitu sisi luar, yang bukan depan ataupun belakang. Contohnya seperti tidak ada wilayah yang selalu berada di salah satu ketiga ranah tersebut. Kalaupun wilayah tertentu dapat mencakup ketiga ranah pada waktu yang berlainan. Contohnya seperti kantor profesor adalah panggung depan ketika mahasiswa berkunjung, tetapi ketika mahasiswa pergi, itu merupakan menjadi panggung belakang. Dan sisi luar yaitu ketika profesor tersebut tengah berada di luar dari kantornya, atau misalnya profesor tersebut berada di pertandingan basket di universitas. Selanjutnya ada teori role distance dan stigma. Jarak peran merujuk kepada sejauh mana aktor memisahkan diri dari peran yang mereka pegang. Menurut Hewitt, fenomena itu menyarankan bahwa orang tidak menganggap diri mereka sekedar makhluk yang terikat oleh suatu peristiwa tertentu dengan peran yang bersifat sesaat, melainkan lebih sebagai orang yang memiliki riwayat hidup dengan banyak minat, komitmen, gagasan, bakat, serta dengan masa lalu dan masa depan. Mereka mempunyai kenangan tentang masa kanak-kanak, masa remaja, keberhasilan, kegagalan, kebahagiaan, kekecewaan yang tersituasikan dalam konteks ruang dan waktu tertentu. Bahkan seorang profesor, dokter bedah, manajer, atau jenderal pun boleh tidak sesuai atau keluar dari peran formalnya sebelum atau sesudah mereka melaksanakan tugas yang menuntutnya memainkan peran formalnya. Teori stigma. Menurut Goffman, teori stigma merupakan tanda yang dibuat oleh tubuh seseorang untuk diperlihatkan dan menginformasikan kepada masyarakat bahwa orang-orang yang mempunyai tanda tersebut merupakan seorang budak, kriminal, atau seorang pengkhianat, serta suatu ungkapan atas ketidakwajaran dan keburukan status moral yang dimiliki oleh seseorang. Jadi dapat disimpulkan bahwa stigma mengacu kepada atribut yang memperburuk citra seseorang. Kondisi sosial ekonomi pengemis dalam perspektif teori dramaturgi, studi kasus di Desa Pageralang, Kecamatan Kemerajan, Kabupaten Banyumas. Artikel ini secara garis besar menjelaskan tentang fenomena pengemis yang ada di Desa Pageralang yang secara ekonomis mereka rata-rata bukan termasuk rumah tangga miskin, di mana dalam hal ini para pengemis memiliki sepeda motor, televisi, rumah yang bagus, serta hewan ternak seperti kambing. Fenomena pengemis ini memiliki hubungan dengan teori dramaturgi dari Goffman yang menganggap bahwa kehidupan sebagai sandiwara di atas panggung yang terdiri dari panggung depan dan panggung belakang. Dalam hal ini, pengemis mengelola kesan agar dapat menarik simpati orang lain dengan cara berpakaian yang lusuh dan menampilkan ekspresi sedih sehingga orang lain memberikan mereka uang. Pada bagian panggung depan, pengemis menampilkan karakter atau simbol sebagai pengemis, seperti dengan menggunakan baju yang lusuh, membawa anak-anak mereka, dan duduk di pinggir jalan, sehingga menjadikan rute jalan kerumput tempat mereka mengemis sebagai setting front. Sedangkan di panggung belakang, rata-rata pengemis memiliki latar belakang bukan termasuk rumah tangga miskin, sehingga pengemis menyembunyikan hal tersebut ketika menjalankan aktivitasnya atau perannya sebagai pengemis. Oleh karena itu, rata-rata pengemis dianggap memainkan sandiwara dalam hal ini. Thanks for watching, semoga bermanfaat.